Mboten saged. Mana yang disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir pada Allah menjadikan hatimu tentram. Eling yang mana? Apa zikir jahri? No. Apakah zikir siri juga? No. Tarkibnya zikir itu yang bagaimana? Takrifnya zikir, definisinya zikir, sejatinya zikir bagaimana? Buka dalam surat Al-Ahzab 41-42, yaitu hakikatnya zikir. Dzikron katsiron, dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir, katsiron tur terus menerus, saake-akei, sebanyak-banyaknya. Ternyata jawabannya itulah zikir bila suarin wa kalamin wa ismin. Wis gak ngucap tapi ngerasa, bentuk ining ati, sadar kalau kita makhluk la haula walaku quwata. Bisanya melakukan itu, bisanya menghindar itu karena ilabil, berarti belajar gak ngaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Saya dari luar Jawa, Pak Yai. Dari Pulau Masalimbu. Itu pulau mana, Pak? Pulau Masalimbu. Kalimantan apa? Sumatera? Pulau termasuk Jawa Timur paling utara. Bawean. Wilayah Madura. Oh, wilayah Madura. Tapi penduduknya banyak suku Bugis. Berarti Sumenep masih nyabrang laut. Termasuk segitiga Bermuda Asia. Pulau apa tadi? Pulau Masalimbu. Masalimbu. Iya, pulau paling angker di Asia. Oh, banyak gitu kapal ya? tenggelam di sana ya. Maksudnya angker? Segitiga Bermuda. Oh gitu. Sering terjadi Asia. Kapal tenggelam. Kapal tenggelam, ombaknya besar. Iya. Mancing di sana nggak ada orang mancing, Pak? Musiman. Jadi untuk bulan 1 sampai bulan 3 itu pray total, tidak ada kegiatan melaut karena gelombangnya sangat besar. Oh gitu ya. Jadi mulai melaut bulan 5 itu masih coba-coba. Bulan 7, 8, 9, 10 sampai 12 awal itu ikan musim banjir. Bahasa daerahnya sana bahasa apa, Pak? Ada beberapa bahasa. Bahasa Bugis di sana dibagi menjadi 2. Iya. Ada 3, ada suku Makassar, suku Bugis sendiri, dan suku Mandar. Oh gitu ya. Iya. Masalahnya baru kali ini saya dengar mulai sejak kecil ada suku ada pulau itu lagi niki loh. Iya. Okay. Terus di samping itu ada suku Madura yang terbanyak. Dulunya pendatang Madura. Pulau itu dikuasai orang Bugis. Oh gitu. Ya, sama orang Makassar. Oke, yang perlu ditanyakan Bapak? Dalam perjalanan saya itu berjalan mencari guru yang ingin menjelaskan tentang ini sudah mulai umur 12 tahun. 12 tahun. Ya. Oke. Ketika saya membaca, karena saya di sekolah kan di umum. Iya. Dari kecil SD, SMP,
STM, kuliah pun di kuliah di umum. Yang menjadi pertanyaan saya ketika yang pertama, ketika kita bertajalli, ya. Saya merasa saya ini hanya tumbukan tulang dan daging yang tiada daya dan upaya kecuali atas kehendaknya. Betul. Gerakan, tingkah laku segalanya dari Allah. Dan gerakan itu serta tingkah laku itu dibagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Walaupun pada sisi lain yang buruk itu berasal dari nafsu. Jadi segala sesuatu yang menyangkut masalah perut, menurut saya itu nafsu yang mengendalikan. Betul. Termasuk orang-orang yang menukar iman itu karena perut. Dari agama Islam pindah ke agama yang lain, menurut pendapat saya juga karena perut. Betul. Kembali lagi kepada masalah tajalli, ketika kita menghadap kepada Allah, yang pertama saya ingin dan selalu ingin itu berada di jalan yang baik. Tapi apa daya, kita hanya seorang hamba yang hanya menjadi permainan Sang Pencipta. Agar supaya seorang hamba ini selalu berada di jalan yang baik, kiat-kiat apa yang harus dilakukan? Karena yang saya ketahui dari beberapa kesimpulan, menurut saya Allah itu maha sakar PDW, tidak ada yang bisa mengatur. Kehendaknya adalah mutlak. Yang saya takutkan bila saya digerakkan ke jalan yang tidak baik, sementara saya tidak menginginkan keadaan itu. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita berkelana dalam proses penyatuan, diri kita lebur ke dalam nur, cahaya. Ketika menghadap kepada Sang Pencipta, kita bersatu kepada Nur Muhammad atau kita menghadap sendiri. Terus bagaimana seharusnya kita menghadap sesuai dengan kehendak Sang Pencipta? Terima kasih. Matur suwun, terima kasih atas dua pertanyaan dari Bapak tadi dari Pulau apa tadi? Masalimbo. Itu termasuk Jawa Timur, Pak ya? Jawa Timur. Oke. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan saat Allah menghadapkan kita di perkara yang buruk? Bapak Ibu, bersumber dari
kitab Hikam, kita ngambil ijma' qiyas dulu. Ada 4 waktu yang Allah hadapkan terhadap diri manusia. Yang 4 waktu itu sebagai makhluk dengan tujuan Allah menguji lewat 4 makhluk tadi. Waktu tadi disebut makhluk. Dan 4 waktu ini yang berkuasa mutlak hanyalah Allah. Apa 4 waktu? Taat, maksiat, bala, nikmat. Atau 4 ini saya ringkes menjadi 2, perkara yang baik dan perkara yang buruk. Ini miturut kacamata hukum syariah. Munculnya perkara itu baik atau buruk itu dari pandangan manusia. Kalau dari pandangan Allah, ini hak mutlak Allah. Hak mutlak Allah. Artinya yang menguasai segala hal apa yang miturut pandangan manusia mengatakan baik atau buruk, tetap yang berkuasa adalah Allah. Ini kita tidak bisa Pak mengatakan itu yang berkuasa Allah. Lebih-lebih perkara yang buruk. Sehingga dalam ajaran syariat kita, manakala perkara baik datangnya dari Allah, bila mana perkara buruk datangnya dari dirimu sendiri, dalam kurung nafsu. Loh, ini ada hujahnya Quran. Apa maksud itu? Karena semua manusia supaya secara jasmani jangan melakukan perkara buruk. Seperti datangi maksiat, datangi bala. Supaya manusia tidak mengalami hal itu. Secara jasmani. Dikatakan maksiat secara jasmani, kita melakukan. Jasmani gitu Pak, melakukan. Karena dorongan, bisikan nafsu, iku enak, iku enak, iku enak, iku kekal, iku nyoto. Yang merasakan jasmani. Beda kalau kita bicara rohani. Satu contoh. Di depan saya itu ada makanan yang diharamkan Allah. Apakah makanan itu berbentuk curian atau makanan berbentuk yang memang asli diharamkan Allah di dalam agama Islam secara syar'i, seperti makan hewan, anjing, kucing, babi, lah ngeten ya. Yang merasakan jasmani apa rohani, Pak? Jasmani. Karena hati kedorong oleh nafsu. Enak iku. Jadi dikatakan iki maksiat atau buruk karena berlaku di dalam jasmani. Nyun sewu, kita berangkat ke lokalisasi, bukan istri kita. Nafsu ngomong, enak itu. Kita lakukan. Yang menikmati jasmani apa rohani? Jasmani. Karena rohani kita kedorong oleh nafsu dalam diri kita, akhirnya rohani kita memerintahkan jasmani untuk melakukan. Tapi rohani bukan makanannya rohani itu. Makanan rohani itu, Pak, mohon maaf,
mestinya adalah takwa. Ilmu, amal, istiqomah. Sehingga hati sampai terasa nyaman, ruhaniyat terasa dapat rahmat di situ karena takwa ini. Sehingga kami simpulkan perkara buruk dan baik ini miturut pandangan syar'i secara jasmani. Lah bagaimana dari pandangan hakiki ruhaniyah? Mana yang dikatakan buruk dan baik? Hanya satu. Jikalau hati kita lalai terhadap Allah, ini perkara buruk. Jikalau hati kita teringat selalu Allah, ini perkara baik. Makanya dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah katakan, kiat-kiat untuk bertemu aku, kata Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Pertama, falyamal amalan sholihan. Perilaku ruhaniyah harus selalu baik. Saya tidak bicara perilaku jasmani ruhaniyah. Sebab yang bertemu kembali pada Allah ruhaniyah. Apa perilaku ruhaniyah yang baik di situ? Anikbutullaha waztanibut tauhid. Condonge ati hanya pada wujude Allah. Bukan nama Allah, bukan sifat Allah, bukan zat Allah. Tapi wujudnya Allah. Mana wujudnya Allah? Itulah mausuf yang disebut sifat urip di dalam setiap diri manusia. Wal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Wujude Allah iku ya ning jero ning jaba jenengan. Wong Jawa, wong Indonesia mengatakan hidup sebagai sifat, tapi maksudnya mausufnya yang disifati wujud itu yang mana? Itulah wujudnya yang dalam Al-Quran disebut sebagai ana, ingsun, aku. Inilah yang disebut tajalli tadi. Apa yang ada di dalam hati, aku ne makhluk sudah la maujud, sudah tidak ada. Yang ada cuman akunya Allah. Ini tajalli. Barang siapa yang sudah masuk di zona itu, wilayah itu, maka ruhaniyah itu selalu baik di mata Allah. Di mata Allah selalu baik. Urusan secara jasmani dihadapkan 4 perkara. Tadi ya, dia gak punya kekuatan apapun untuk menghindari perkara buruk dan atau menjalankan perkara baik. Gak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk menghindar atau melakukan, gak ada. Karena dirinya sudah gak ada, apa mungkin perkara yang gak ada bisa melakukan sesuatu? Ya gak mungkin. Apakah mungkin perkara yang sudah tidak ada bisa menghindari sesuatu yang buruk? Ya enggak mungkin. Nyun sewu Pak. Aslinya kita makhluk kan enggak ada. Asal muasal ya. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Dan disitulah nafsu diperintahkan Allah untuk menguji kesetiaan kita
pada Allah untuk anikbudullaha apa tidak? Untuk selalu menghadap bertajali Allah apa tidak? Akhirnya nafsu bisi inang ati sampen kali kula supaya makhluk iku dikongkon merasa ada. Kalau sudah merasa ada, otomatis akan apa jenenge melebar ya, melebar merasa keakuan kita yang bisa melakukan ini itu punya itu otomatis. Itu otomatis. Dan inilah Pak yang aku sebut sebagai budaknya nafsu. Beda dengan yang bertajali tadi. Apa mungkin saya yang tidak ada makhluk itu bisa melakukan perkara kebaikan dan bisa menghindari perkara yang buruk? Ya enggak mungkin. Akhirnya di situ artinya bagi ahli zuhud, ahli sufi, imannya cuman satu. Segala apapun yang terjadi di dunia, walillahil masyriq wal maghrib, itu cuman Allah. Tapi ini enggak bisa dipaksakan kepada kita yang belum menjadi kekasih Allah, yang masih di golongan am. Tetap kita akan mengatakan dengan dasar hujah di Quran, apabila perkara datangnya baik dari Allah, kalau jelek dari nafsumu sendiri, berarti ada dua penguasa. Ini kita, iman kita masih menyekutukan Allah miturut kacamata ahli sufi. Makanya beliau hindari itu, nggak mau. Jane sudah benar Pak, miturut kelasnya masing-masing. Karena kita masih diproses. Benar, kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek buruk datangnya dari nafsu kita sendiri, dengan harapan supaya jasmani ini enggak melakukan keburukan. Kebanyakan itu kita mikir masalah jasmani, tapi tidak mau mengenal ruhani. Ini persoalannya. Sehingga sampai kapanpun kita masih menduakan Allah dalam berkuasa, yaitu nafsu atau diri kita. Bapak Ibu, jikalau betul-betul Allah meletakkan kita di dalam jalur tajalli, Pak. Mohon maaf, yang tadinya perilaku jasmani itu buruk, itu Allah kurangi. Itu pasti. Karena isi atau roh ini dalam kondisi Allah mensucikan, jasmani nanti sebagai wadah dari isi Allah sucikan. Artinya kita pasti akan dihindarkan dari perilaku dohiriyah yang kebuku buruk. Otomatis nih Pak Nyun Sewu, jenengan sing tahu punya pengalaman jadi petani. Walaupun yang jenengan tanam jagung bijinya aja, gak kadek kulite. Nanti kalau sudah muncul uwoh ada kulite mboten? Otomatis. Padahal ketika saat kita menanam tidak sekalian kulit, cuman isi. Sama dengan kacang, isi. Nanti mengapa ketika saat
sudah muncul buahnya itu otomatis ada kulitnya. Itu untuk mengamankan isi. Biar enggak ditotol manuk. Lah ngoten iki. Artinya, Pak, orang yang hatinya berhakikat, walaupun awalnya itu jasmanianya itu molimo, tahu molimo ya? Pasti Allah kurangi nanti, bahkan langsung hilang semuanya. Itu cara Allah, cara Allah. Sehingga isi ini fitrah, otomatis jasmani sebagai wadah, iki difitrahkan Allah juga. Makanya ada pandangan manusia hablum minan nas, ada pandangan hablum minallah. Indan nas indallah. Nah ini. Apa kiat-kiat ketika saat kita dihadapkan perkara maksiat bagi ahli hati yang sudah condong pada Allah? Tadi sudah dikatakan anik butullaha. Pertama kita harus memandang Allahnya. Berarti tajali. Lepas keakuan diri, keakuan makhluk. Wastanibut togut. Yang kedua, yang pertama kita mencondongkan pada Allah. Wastanibut togut, melepaskan keakuan makhluk yang wujud. Pertanyaannya, apakah buruk secara dohir itu masih diterjadikan Allah? Itu bukan urusan kita. Tapi yakinlah jenengan bahwasanya ketika Allah memproses ruhaniyah untuk menjadi ruhaniyah yang fitrah, jasmaniyah mesti difitrahkan oleh Allah. Sebagai prosesnya seperti itu. Kiat-kiat kita hanya satu, Pak. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Untuk bisa menghadap selalu pada Allah dan menghindari hati dari perkara sakliyane Allah iman ini, maka dzikir iku tali Allah janganlah dilepas. Zikron kathiron, terus disuruh melatih terus dzikir itu. Jikalau kita dzikirnya dzikir sirul asr yang ada 3 pintu yang saya tulis. Pertama adalah su'aul basyirah, hati merasa meyakini segala hal apapun itu sumbernya dari Allah. Makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Manakala su'aul basyirah ini terus sampai praktekkan, terus sampai asah. Laksana jenengan mengasah pedang, maka semakin tajam. Artinya nanti Allah akan meletakkan kita di pos kedua ainul basirah, bertemu Allah. Rahmat tadi habis syifaun wa rahmatun, bertemu. Setelah di dalam hati jenengan sudah ketiadaan wujude selain Gusti Allah. Berarti kita kembali ke asal yang tidak wujud. Disitulah nyatanya yang wujud, yaitu Allah. Berarti disebut bertemu Allah, itu adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Itu sering diayatkan Allah, disindir Allah ketika jenengan iku meditasi ketemu diri jenengan piyambak. Itu ayat. Iku di dalam alam mukasyafah. Di alam muhadharah ketika jenengan melihat pengilon, kaca pengilon lho Pak ya, kelihatan wajah kita sendiri, bukan wajah yang lain. Inilah tetanda bahwasanya
dikatakan bertemu Allah yang melihat wajah Allah, wajah sendiri. Kalau di Al-Quran disanepakno Gusti Allah dalam surat Al-An'am ayat 79. Ini proses Kanjeng Nabi Ibrahim, kisah ceritanya, ini wajah tu wajhiya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah yang sifatnya Allah lilladzi fatoros samawati wal ardo, sifatnya Allah yang menciptakan, menguasai, menggerakkan jagat langit dan jagat bumi. Jikalau saya tidak menghadap jagatnya itu tapi memandang khaliknya yaitu wajhiya, maka wama ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim sudah tidak lagi dikatakan menyekutukan Allah. Saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Begitulah. Itu kiat-kiat kita harus selalu berzikir. Yang kedua, apa tadi sampai lupa aku loh. Apa tadi yang kedua? Ketika kita bertajalli menghadap kepada Allah, kita itu menghadap sendiri atau kita lebur dalam Nur Muhammad. Oh gitu, nggih. Bon. Idfin mendemo sira. Jenengan paham bahasa Jawa nggih? Wujudaka ing wujud ira fi ardil khumuli ing dalam bumi khumul atau bumi kesunyian atau bumi kefanaan. Memang Bapak Ibu, untuk bertajalli ada prosesnya, peleburan diri. Dalam bahasa jenengan peleburan dalam Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Wiji atau sel yang terjadi pada hidup, itu disebut Nur Muhammad. Satu contoh, niki di depan saya ada salak. Wong dodol salak iku musuh dodol sepet. Ingkang ditandur, akhirnya muncul pohonnya itu. Niki cara salak, kula mboten nanti semerap lho ya, kula takok sik. Dugi isi niki napa senes? Isi ya. Tunasnya itu isi ya. Oke. Kula buka nggih. Niki nek cara monggo sampean jenenge napa wong Jawa? Isine salak. Napa? Isine salak niku jenenge napa? Lah nek polak pelok, lah ngoten nggih. Nek salak wonten namine Pak niki, Pak. Wonten. Ya saking jenengan kali kula keterbatasan bahasa tadi, pengetahuan akhirnya nggak tahu. Mesti ini wonten artinya. Ada namanya. Bukan nama itu yang disebut Nur Muhammad. Bukan nama Nur Muhammad itu yang Allah katakan, kalau nggak salah mohon di cross check ya. Dalam hadits qudsi mungkin. Aku tidak akan menjadikan dunia dan seisinya jikalau tidak ada Nur Muhammad. Apa wujudnya isi? Senes. Tadi saya katakan takrif, definisi atau tarkib
Nur Muhammad itu wiji kang dumadi saklebete urip. Sel yang terjadi di dalam hidup. Bukan isi niki. Tapi saklebete niki lho wonten urip. Ya niku Nur Muhammad. Wajib jenengan iki ngeleburkan diri untuk mengarah di situ. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, idfin mendemo jero sira wujudaka ing rasa keakuan irohe makhluk, dipendem di mana, ditenggelamkan atau dikubur di mana, fi ardil khumuli, di dalam bumi kefanaan. Artinya lepasan rasa keakuanmu sebagai makhluk yang wujud. Loh, ngoten tadi. Dulu nggak berani Pak, nerang nong ini ya rawani. Para romo, para masyayikh gak wani. Sekarang sudah banyak para kiai sing ahli sufi berkibar dikongkon naik dening Allah untuk jelasno. Yes, memangnya harus difanakan di dalam bumi kumul. Cara niki pun digelendang nota ning bumi, cukule gak api. Kudu sampean pendem sing jero. Petani nandur jagung diuncal-uncal ngene, gak digejek diuruki. Alah meneh dikeroyok doro ya. Entek yan. Apa maneh ada doron ndak sireng. Tatkala itu kewujudan iro betul-betul kau kubur dalam-dalam, maka munculnya tajalli itu benar, keakuannya Allah. Artinya jikalau keakuanmu betul-betul kau fanakan, maka betul-betul akan muncul akune Gusti Allah kang hak. Pak Tani, kalau ketika nandur salak dipendem sesuai aturannya di dalam tanah, maka nanti tumbuhnya itu benar. Nandur salak digelendang nang ini. Ya wes, buyar kan. Nandur kacang ora digejik, ora diuruki. Nandur pari, tandur lho Bu, ya. Sampean gak sampean cepno, diuncalno tok ae, tek tek tek. Bosok sing ya. Ngoten. Loh, ini ayat sebetulnya. Makanya wajib jenengan meleburkan diri di dalam Nur Muhammad sebagai proses. Disitulah akan muncul sejatine ingsun kang sejati, yaiku innani anallah la ilaha illa ana. Tentang masalah tauhid la ilaha illa ana, yang ada keesaan Allah, Kanjeng Nabi ya mendapatkan wahyu untuk disampaikan di tengah masyarakat. Bukti surat Al-Ikhlas ayat 1. Bukti lagi dalam surat Al-Anbiya 25. Adanya muncul ayat-ayat itu membuktikan bahwasanya dulu zaman Rasulullah juga menyampaikan apa yang selama ini ditutup-tutupi. La ilaha illa anta, lebih-lebih la ilaha illa ana. Kan sudah jelas, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Supaya nyembahi wong syariat tarekat iku bener-bener nang Allah. Dikatakan nyembah sing bener, ketemu ambek sing disembah Muhammad. Aku tidak akan pernah
mengutus utusan-utusan sebelummu termasuk dirimu, kecuali harus menyampaikan tauhid la ilaha illa ana. Mohon maaf yang ahli Quran secara keilmuan muhakamah gak terima, mboten napa-napa, saya siap untuk dijak diskusi. Nek dijak debat, mohon maaf, moro emoh aku. Nek dijak diskusi, ya, berdialog dimanapun saya siap. Tapi nek dijak untuk debat, mohon maaf, sebab wahyu ini tidak boleh digawe perdebatan, tapi disuruh untuk menghayati. Kula boten purun. Wis ta nek debat gak ono sing ngalah. Kabeh njaluk percuma, daripada hati sakit nek merasa terjatuhkan. Ya enggak? Sakit Pak ning ati dodo iki ngap-ngap. Ono gede nerokone. Karena di muka umum dijatuhkan. Akhirnya apa Pak? Dendam yang muncul. Gak ono marine. Gak ono marine. Berarti melewat ayat ini Rasulullah menyampaikan. Makanya tutupi ayat iki, mengapa fa'budun? Iki bisa dimaknani faedah jawab dari sebuah syarat yang mengatakan jikalau kau betul-betul dalam dirimu mengesahkan Allah, ya fa'budun, mongko kau bisa menyembah dengan benar. Tapi ini juga bisa diartikan berfaedah fi'il amar, perintah, dengan dasar perintah Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyampaikan supaya jenengan kali kula fa'budun do nyembah sira kabeh hu ing ana. Bukan terhadap nama, sifat atau dat, tapi ana, aku. Berarti tempatnya hati ditajalli. Titik. Dulu nggak berani. Berani seperti ini langsung buyar Pak, langsung. Apalagi di tengah umum. Karena kita sudah melewati 14 abad. Mulai sejak detik-detik Khalifah Sayyidina Ali. Udah 14 abad berarti 1400 tahun tenggelam itu Pak. Al-Haq. Gak berani Pak. Nyampe di tengah umum. Jangankan di tengah umum, di tempat khusus aja masih hati-hati beliau-beliau itu. Mungkin memakai bahasa kinayah. Akhirnya jenengan sampai puluhan tahun gak dong-dong. Gak paham? Paham. Saya juga ngalami Pak mulai tahun 74. Bayuh. Sakniki wis enak. Ibaratnya makanan wis mateng. Nah, jenengan mangapa? Tak dulang. Didulang iki. Lah kok mingkem. Ya sudah. Gak maksa saya. Bon. Jadi betul untuk sampai pada tajalli mutlak kita harus melalui proses peleburan diri, keakuan diri dalam Nur Muhammad. Dengan begitulah akan muncul ana. Begitu. Nggih, lanjut. Monggo. Monggo. Terima kasih. Dalam pencapaian kepada Nur Muhammad, wujud Nur Muhammad itu manusia sempurna atau hanya sebuah nur, sebuah titik?
Hanya sebuah titik. Oke. Endi mangrek iki? Jikalau dan supaya aku dikenal, anak Allah ya, wujudku biar dikenal oleh hambaku, tak lahirno rupa nurullah. Iki Allah. Dari bahasa nurullah itu berarti cahaya Allah. Mana yang dimaksud cahaya Allah? Wujudin dunia saisinya. Itu nurullah. Tapi nurullah iku dunia saisinya bukan wujudku. Niki lah bahasa bingung no to, Pak. Saya ulang. Wujud ana biar dikenal hambaku, tak nyata no zahir wujudku iku berupa nurullah. Wujudin nurullah dunia seisinya. Sehingga kita orang syariat mengatakan dunia seisinya itu Allah yang menciptakan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Niki. Tapi wujudin dunia saisine duduk wujudku. Pak. Nyun sewu. Setrum. Iku laksana ana. Wujude setrum nur niki cahayanya lampu. Tadi setrum ngomong, wujud ana ingsun biar dikenal oleh manusia. Tak dohirno berupa cahaya ini. Tapi cahaya ini duduk wujudku. Niki orang kalau belum sampai pada wujud nyatane Allah dohir belum bisa. Apalagi kita masih mengenal wujud nurullah ini sebagai makhluk, mboten bisa. Saya ulang, kita tidak akan paham dengan kalimat yang sepertinya bertolak belakang tadi, ya, apabila kita belum nyoto wujud dohire Allah alias masih nyoto wujud batine Allah. Apalagi kita masih mengatakan wujudnya Allah berangan-angan lewat ayat tanda dunia seisinya masih wujud, mboten saged. Sampai kapanpun ora bakal paham. Biar paham, jenengan ini ilmu amal sudah dibawa takwa tadi dalam rangka wajahidu fi sabilihi, dalam rangka untuk menuju tajalli mutlak pada Allah. Kalau sudah sampai pada tajalli datang Allah, maka Anda sudah dikatakan nyoto wujud batine Allah yang disebut mausufi sifat urip. Oke. Ketika jenengan iki konsekuensi terus di situ, terus menerus istiqomah di situ, maka akan nyoto wujud dohire Allah. Kalau sudah nyoto wujud dohire Allah, maka tidak ada kata bingung antara dua kalimat yang seakan-akan di depan tadi berseberangan. Kalimat kan ada dua. Biar hambaku mengenal wujudku, maka tak lahirno wujudku rupa nurullah. Berupa apa nurullah? Dunia dan seisinya. Wes. Ini kalimat pertama. Tapi wujud dunia saisine iku duduk wujudku.
Lha niki kan berseberangan ta, Pak. Arek TK sampai profesor. Ndukure profesor napa, Pak? Doktora. Wis mbuh babakan sor-sor wis tingkatan itu orang ngerti. Paling dhuwur lah. Jikalau belum terlibat di dalam tesis atau pembuktian penciptaan. Nek kalau disebut profesor itu kan sudah ada hasil cipta karya sendiri, bukan niru-niru lewat dasar pembuktian atau disebut tesis. Mboten saged. Kalau tidak sampai ke tajalli mutlak sampean nggak akan pernah bisa menyatakan wujud nyatane Allah. Batin, apalagi dohir. Kalau sudah ke dohir, maka gak bingung. Letaknya gak bingung ya napa? Ngeten. Niki sing durung tutuk kuno anggepen entut liwat. Ya. Empun dipikir daripada jenengan kekhitopan surat Al-Anbiya 29 disebut menyekutukan Allah. Ngeten, Pak. Tatkala wujud makhluk nama baik pandangan meripate ati atau meripate dohir iki enggak ada, maka sing tadinya disebut urip sing gak bisa digambarkan pada suatu apapun, laisa kamisli sayun, krono wujud dohir sampean sudah nyoto Allah makhluk kan wis mboten enten, maka nggih ngeten iki wujude sedaya. Temen iki sing krusial, Pak. Saya ulang. Wujude makhluk, nama makhluk baik batin pandangan ati meripat ataupun pandangan dohir meripat, kalau tidak ada berarti yang ada hanyalah Allah, yaitu anak baik dohir maupun batin. Makanya mana orang sak meneka iku sing ana sing padha? Ora enek, tidak ada yang sama. Wis, wilayah kita perluas sak donya. Satu pun manusia tidak ada yang sah. Ini kalau kita membahas sifat salbiyah Allah di dalam sifat wajib wahdaniyah, makna sawiji ketemu. Tapi jangan dipelintir loh, Pak. Dipelintir apa? Nek kabeh iku Allah. Berarti mangan salah iki Gusti Allah mangan salah. Oh, gak paham awakmu nek ngono. Gak usah diterusno. Daripada gegeran. Jadi lewat pertanyaan tadi memang betul, Pak, proses peleburan iku wajib. Proses kembali ketiadaan kita itu wajib. Sebab kalau ini sudah berlaku, maka nyatalah yang wujud. Inilah yang dimaksud proses dari sistem wasilun seperti ini. Ada sistem majedubun, Pak. Waduh, apa sistem majedubun? Proses pemfanaan ini di nomor 2 kan. Nomor pertama, akune Allah. Kalau betul-betul akune Allah sudah datang, maka akune hamba itu akan dasari apa? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur.
Jikalau lampu iki dinyalakan, maka gelap akan hilang. Saiki ngilangi gelap sik. Misale sing gelap iku perkara batil. Kuwi ngilangi ambek apa? Ambek cahaya. Artinya bagaimana cahaya itu datang? Bagaimana hati kita kegelapan disebabkan isinin daunyo ngelompok, bagaimana ini hilang? Ya datangkan yang namanya cahaya makrifat. Caranya bagaimana? Tolabul ilmi dulu, terimalah al-haq dulu. Setelah kau menerima al-haq, proses selanjutnya adalah fal ya'mal amalan soleh. Ruhaniyah harus terus uzlah, terus kholwat, terus bertapa dengan wasilah dzikir. Istiqomah. Itulah yang disebut takwa, terus menerus. Bila mana itu berkumandang dalam hati jenengan, maka cahaya ma'rifat Allah nyalakan. Setelah menyala, gelap langsung hilang. Seketika itu aku nih makhluk, nama makhluk sudah tiada. Ada proses seperti ini, dan inilah yang lazim, proses wasilun yang para nabi dan rasul itu lakukan. Tapi ada Pak yang proses kebalikan, macetubun, berarti wongi gendeng, jadab, dari atas langsung jatuh ke bawah. Artinya baik akal maupun hati Allah hilangkan semua isi makhluk. Udah, akhirnya apa? Orang itu secara dohir sudah disebut tidak berakal. Akhirnya lakune saenake dhewe. Wis gak make hukum syariat. Wis ngeten iki susah diterima golongan kita yang bersyariat. Nggih? Makanya saya tidak melalui jalur ini, saya jalur wasilun. Proses dari bawah ke atas, ke atas, ke atas sampai des. Udah. Makanya mengapa kami selalu mengutamakan hujah dari hukum yang tertinggi Al-Quran. Karena di sini bentar lagi lah Pak, secara tersirat nanti akan tertulis. Sampean sing sabar, makanya kami minta waktu untuk mengurangi jadwal ngaji saya supaya di situ fokus kami itu lekas dan selesai begitu. Oke. Lanjut, masih ada? Ibu ada? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Gus menyinggung nonis atau agama lain. Pertanyaan saya, apakah nonis itu bisa menjadi ahli sufi dengan ilmu tauhid ini? Terus ada kaitannya juga kalau seandainya memang iya bisa,
apakah tidak bertolak belakang Gus dengan ayat Al-Quran terutama di surat Al-Ma'idah ayat 3 yang menyebutkan kesempurnaan atau Allah telah menyempurnakan agama Islam. Dan yang kedua Gus, ini ada pengalaman juga, ini sudah lama terkait dengan itu tadi. Saya pernah bermimpi, di situ ada entah apa, saya hanya mendengar suara di mana menyebutkan, atau saya ini seolah-olah itu dipaksa mengikuti dia dengan menyebutkan nama Tuhan selain Allah. Jelas sekali. Dan ketika saya di situ menolak, saya seperti digiring mengikuti ajaran yang disebutkan dengan namanya itu. Maaf saya tidak saya sebutkan. Dan saya hanya meyakini, saya sebutkan di situ Allah, Allah. Dalam batin saya seperti itu. Akhirnya ini langsung ada seperti seolah-olah ada yang masuk di telinga kiri saya, jauh menusuk ke dalam. Dan rasanya sakitnya luar biasa. Ini saya sampai ketakutan, tapi saya tetap menyebut nama Allah sehingga itu akhirnya mendar dan alhamdulillah hilang. Nah, ini ada kaitannya atau kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini, Gus? Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kembali ke akad. Dalam Al-Quran itu ada yang memakai bahasa isim makrifat dan isim nakiroh. Makrifat berarti khusus umat Islam. Nek nakiroh umum, ini untuk selain tidak hanya umat Islam secara fisik, tapi juga agama lain secara fisik. Tadi saya sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, di situ memakai liqa arabbihi. Liqa arabbihi. Terus di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 tidak memakai rabbihi, tetapi liqa allaha. Ini membuktikan bahwasanya secara dohir agama apapun Anda, kalau mengikuti surat Al-Kahfi ayat 110, siapapun bisa untuk bertemu Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak nek ngomong abal-abal ngono, abal-abal lah. Guyonan enggak. Karena saya berhujah ini. Dikatakan Islam, kita harus mengerti tidak hanya secara lugot. Dikatakan agama Islam, itu juga secara istilah. Al-Ma'idah ayat berapa tadi? 2 ya? 2 apa 3? 3, Allah menyempurnakan Islam. Di si sempurnane Islam itu. Islam itu apa? Islam itu mohon maaf, miturut bahasa tauhid pasrah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Islammu akan sempurna jikalau kau menyelesaikan kalimat yang awal dulu. Apa? Wa anibu ila rabbikum. Surat apa? Dan
lekas kembalilah kepada Tuhanmu, berarti ke esa, ke makrifat. Setelah itu barulah wa aslimu lahu, berpasrahlah kau padanya. Artinya Islammu akan sempurna. Kita jangan memandang Islam itu dari secara lugat saja, jangan. Jangan kita hanya memandang maksud dinul Islam itu dari secara fisik saja, jangan. Kalau secara fisik, ya mohon maaf. Yes, kita akhirnya identik ngomong tentang apa fisik, padahal manusia itu tidak hanya fisik tapi juga ada rohani, jasmani juga rohani. Dalam ayat lain, udkhulu fisilmi kafah, masuklah wahai orang yang beriman dalam agama Islam dengan sempurna. Wa qala aidan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Pertanyaan saya, agama Islam yang mana? Ini kan butuh pentafsiran, butuh membuka dari sisi tafsir mana yang dimaksud indallah. Kalau boleh saya ikut rembuk, gak hanya Islam dohir iki, tapi Islam ruhaniyah jenengan, barulah di situ akan bisa sampai pada Tuhan. Oke, mengapa di sini memakai Rabbihi, artinya kan Tuhan, pangeran. Bahasa Jawa kan pangeran. Wa man kana yarju liqa'a rabbihi, dan barang siapa yang hatinya ingin bertemu Tuhannya. Kalau Tuhannya kan maksudnya Rabbihi ai ahadun esa. Dijawab oleh Kanjeng Nabi sebelum kalimah ini ya, tetap di dalam surat Al-Kahfi 110. Di situ ada kalimah ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu semuanya ya Tuhan yang Maha Esa. Kalau ditarik nanggone syariate dohire, wong Islam Allah, wong Nasrani Allah, wong Hindu Buddha apapun nama oke. Saya berdasarkan ayat ini bisa, manakala Allah iku memperjalankan mereka. Sebab Allah sifati innallaha ala kulli syai'in qadir, kuwasa. Allah punya sifat jaiz. Artinya walaupun secara akliyah, dalil akli kita gak masuk, kalau Allah lewat sifat jaiznya menghendaki, bisa terjadi? Bisa. Akliyah ngomong, nyun sewu, Nabi Ibrahim dibong, mestine kudu kepanasan, terbakar habis, ya toh? Tapi Allah berkehendak sifat jaiznya, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei geni, sifatmu memang panas, tapi panasi iku teko kuwasaku. Saiki liwat jaizku ademo bagi bagi Ibrahim. Wania geni iku langsung gak adem. Wania geni iku moh aku panas. Sifatnya makhluk iku la kaula walaku. Loh di situ loh Pak, butuhe tauhid iku. Gak ngendel no akal ae. Nek gak agamaku gak mlebu surga. Kula nggih menengai. Engko nek wis ketemu
Ajalak baru ngerti ya. Ndi sing bener, ndi sing salah. Mek ngono tok. Tapi tetap saya hormati. Sebab saya sendiri sejak kecil, Pak, jujur aja, dilahirkan seorang wanita dan seorang ayah di Islam, otomatis dohirku, syariatku harus Islam. Beda, Pak, kalau saya dilahirkan dari seorang ibu dan bapak itu Nasrani, mesti saya Nasrani. Tinggal ruhaniyahnya nanti bagaimana, Islam apa enggak, bisa pasrah apa enggak, kayak gitu. Makanya dari pertanyaan pertama saya jawab bisa jikalau Allah berkehendak. Bahasa sederhana saya, walaupun saya secara dohir Islam, tapi ruhaniyah saya itu masih menyekutukan Allah dengan yang lain, ruhaniyah saya belum muslim, belum beragama Islam, atau Islamku belum sempurna. Pandangan manusia baik saya, tapi pandangan Allah belum tentu baik. Contoh saya sholat, Allahu Akbar, pandangan menungso apik mboten? Apik, Pak. Tapi pandangannya Allah ning ati saya, hati saya masih menyekutukan Allah dengan diri saya, dengan bentuk dalam hatiku masih ada iman, merasa aku yang bisa melakukan. Lo iki lo syirik. Iki miturut kacamata hakikat, ruhaniyah saya masih klebu babakan menyekutukan Allah. Ya bunaya, surat Luqman ayat 13. La tusyrik billahi syai'. Wahai anak putuku, Imron, Luqman ya. Luqman apa Imron itu? Luqman, surat Luqman ya. Iku pesenang sampean kalih kula. Wahai anak putuku, la tusyrik, janganlah kau menyekutukan billah terhadap Allah. Sebab inasirka sak temeni menyekutukan Allah dengan yang lain, ikulah zulmun azim, mongko yepti gelapno hatimu. Bahasa hakikat, bahasa syariat, mbah buyut itu dosa, mbah buyut ya iku syirik. Jadi Bu, saya jawab boleh, karena itu hakikat, jawab saya dari si hakikat dengan dasar Robbihi, Tuhan. Nama ini terserah. Saya punya nama banyak, Pak. Asli nih saya itu dari orang tua Nasihin. Iki begitu lahir dintaktung dijenengno Nasihin. Ketemu ulama telu, abah dilokno, ojo dicelukno Nasihin, arek iki jenengno Mukhlason. Wis begitu besar kula niki diwenehi kanca kula jeneng Klakson. Kula diceluk Klakson, bele motor noleh, diceluk bel noleh. Tahun 2010 saya masuk penjara, ya toh. Terus diwenehi jeneng ambek ketua sipir atau ketua LP Mojokerto, Stevenson. Kula diceluk Stephen ya noleh. Lah ketika saya berbaur dengan anak binaan, lembaga binaan, kula diwenehi jeneng Mbah Kura. Loh, kuatah to jeneng kula? Tapi substansinya isim fa'ile tunggal. Wujude Mukhlason ya iki. Lha ngoten lho. Jeneng silakan banyak. Tapi sebagai subjeknya tetap tunggal. Paham nggih? Oleh sebab itu siapapun kita,
akan fanatik dengan nama jikalau belum bertemu Allah, bertemu wujudnya Allah. Mesti ngoten. Siapapun kita. Masih yang di Nasrani juga begitu. Akan fanatik namanya Tuhan Yesus atau Tuhan Allah selama belum ketemu yang ahad, yang tunggal. Kalau sudah ketemu yang tunggal, Pak nyun sewu, akan terjadilah rahmatan lil ngalamin. Wis nggak gampang menyalahkan orang dalam hal apapun, karena hatinya sibuk memandang wujudnya yang esa. Mekaten, itu yang pertama. Lah, surat Al-Ankabut ayat 5 justru memakai Allah. Mangkana yarju liqa Allahi. Lah iki. Coba dilihat. Mangkana yarju liqa Allah. Sapane wong iku dalam hatinya ingin bertemu Allah ing Gusti Allah. Fa inna ajalallah la'at. Maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu. Nah ini, tapi di dalam ayat itu tidak dibentuk satu syarat ketemu Allah itu bagaimana. Tapi di dalam ayat yang pertama tadi Al-Kahfi ada syaratnya, ada 2. Pertama, hati harus selalu berlaku bagus pada Allah. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan beribadah apapun, hati jenengan jangan ada wujud sakliyane Gusti Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaan, apa emang? Ngimpi sing ya apa itu mang? Oh, bisikan. Nah, oke, nama. Oke. Bu, ngeten. Setiap si salik ingin usul nang Allah ketika khalwat atau suluk, itu berbagai macam bisikan. Ada bisikan 2 hal sumbernya. Miturut kitab Hikam yang disebut warid. Ada warid minallah, ada warid minasyaiton. Tondone ya napa nek warid minallah dan syaitan. Ngeten. Warid minallah, khotir atau bahasa yang lain, bisikan bahasa kita, manakala hatimu duduk tajali berarti minallah. Hatimu enggak memandang makhluknya yang membesik, tapi ahad itu, maka itulah warid minallah. Disebut warid minasyaiton manakala hati kita ada prasangka, ada penyono, mengimani yang berbisik tadi adalah makhluk, maka jelas itu minasyaiton. Dikatakan minasyaiton karena dalam diri kita masih ada pengakuan wujud selain Allah. Terus kula langsung moco Allah hilang akhirnya. Itu sebetulnya proses ayat ngeten loh. Kalau dalam diri kita belum sampai pada anak Allah, siapapun kita akan bisa dibujuki nafsu. Tapi kalau sudah anak Allah, jangankan nafsu, iblis malaikat wis tiada kok.
Yang ada cuman Allah. Mosok Gusti Allah bujuk Gusti Allah. Enggak iso. Jadi enggak bisa. Intine Bapak Ibu nyun sewu. Sederhana. Kita manusia di dunia ini. Piye carane iso bali? Mek ngoten tok. Piye caranya kita itu sing asale kita itu ngaku-ngaku kita ada, kita bisa, kita punya. Piye carane iku kita itu fana dari itu semuanya sehingga kembali kepada asal kita yang tidak ada. Kalau sudah di situ maka nyatalah yang ada. Makanya mengapa ayatnya in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ maksudnya. Ketika apapun Allah uji. Musibah itu ujian, Pak. Bisa berbentuk taat, maksiat, bala, nikmat. Niki musibah. Arti musibatun. Musibah, ujian. Ayatnya qalu lekaslah kau. Bahasa makna secara dohir qalu mongko ngucapo sira, berarti lesan sampean ngucap. Tapi kalau dimaknani secara hakiki qalu iku lesane ati kudu ngucap. Pundi lesane ati? Iman. Pundi sing iman? Ihsan. Berarti harus ada pangrasa yen sak temene kabeh iku ya karena aku Allah. Ngoten lho. Nek sampean ucap di lesan, yes ngono-ngono wae. Secara syariat ditata. Ana wong mati, corong musala innalillahi wa inna. Wis bener. Nek sampean gak maca niku, gak sesuai dengan ayat, maca alhamdulillah Bapak Ibu si fulan meninggal dunia, ya dikeplaki wong. Kudu innalillahi wa inna ilaihi iku ngelingno nanggone kita yang mendengar, lekaslah kau kembali dateng Gusti. Ditambahi maneh kale wak mudin waktu nalkin. Wis durung nalkin, waktu proses memandikan, mengkafani, mensolati, iku bentuk la haula wala quwata. Artinya menungso kudu bisa ngalap pelajaran. Kita asline gak iso apa-apa. Ya kaya iki, kaya mayit. Diduki apa wae lah. Gak doyan. Wis ta, ojo maneh diduki makanan. Diduki wong wedok payu. Nggih meneng. Lah wong mayit, lah ngoten nggih? Mayit. Asline awak dhewe ndang dikongkon nglungguhno atiku la haula wala quwata. Gak cukup di situ. Di kuburan sebelum ditinggal ditalkin. Ya fulan, ojo gemeter ya. Mengke nanti kau didatangi malaikat luru mungkar lan nakir. Dek takon marabbuka wa nabiyuka wa kiblatuka wa kitabuka dan seterusnya. Jawaban ojo gemeter, Allahu Rabbi. Iku asli nalkin jenengan sing teko, sing takziah iki lho. Ngelingno. Jenengan dielingno. Wis ndang bali ya nang pangeranmu sadurunge dadi kaya ngene. Ngono lho asline. Tapi mana kepahaman ndugi mriku? Mboten wonten. Sehingga mari kejadian bar ya ilang. Wis lali nang Gusti Allah. Iki nek cara kula ngibaratno jenengan iki ngukir nulis di atas air. Hilang. Gak ono tulisane. Nulis A, air. Hilang toh? Hilang wis. Seperti itu. Makanya mana bisa membekas dalam hati jenengan kejadian apapun secara alam? Enggak ada. Singsir korupsi yo jalan terus.
Ya toh? Sing seneng wedokan, ya wedokan terus. Sing seneng lanangan, lanangan terus. Enjoy. Sing seneng hai, hai terus. Nyun sewu. Sing seneng ngaji, ngaji terus. Tapi coba, membekaskah dalam sholatmu? Enggak iso. Nek ngomong iso, aku jawab telea. Mboten saged. Mana yang disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir pada Allah menjadikan hatimu tentram. Eling, eling yang mana? Apa zikir jahri? No. Apakah zikir siri juga? No. Tarkibnya zikir itu yang bagaimana? Takrifnya zikir, definisinya zikir, sejatinya zikir bagaimana? Buka dalam surat Al-Ahzab 41-42, yaitu hakikatnya zikir. Dzikron katsiron, dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir, katsiron tur terus menerus, saake-akei, sebanyak-banyaknya. Ternyata jawabannya itulah zikir bila suarin wa kalamin wa ismin. Wis gak ngucap tapi ngerasa, bentuk ining ati sadar kalau kita makhluk la haula walaku quwata, bisanya melakukan itu, bisanya menghindar itu karena ilabil, berarti belajar gak ngaku mekaten. Ibu masih ada? Cukup ya? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi untuk nyetis perning jadwale adalah apa? Januari Rebu kedua, ngeten nggih. Bulan Februari, Maret, prei. Empun jawab kedangon, sakwulane kedangon. Nek sampean merasa kedangon, kono ben Sabtu nang pondok. Kari berangkang Pak. Kari sak jangkah, duko tambahani pirang jangkah. Terus bagaimana yang jauh dari Jawa Tengah atau yang lain? Wis, jikalau nggak bisa hadir, masih Allah kasih jalan lewat live streaming. Ini ngomah mawon, nggak apa-apa, nggak usah ke pondok, di rumah aja sambil melihat live streaming channel Ponpes Jaya Baru, langsung penak. Apalagi musimnya musim hujan, wis di rumah aja di tengah keluarga. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan pada malam hari ini tentang masalah taklim ta'alim. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat pada kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.